Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa la yushriku wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'du. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, sebelum khutbah imbar dan muadzinnya beberapa informasi. Yang pertama, waktu Jumat hari ini masuk pada pukul 11.53 bertindak selaku khatib dan imam beliau Ustaz Herman Bawang PTI. Beliau sudah hadir bersama-sama kita, dan muadzin saudara Edwan. Hadirin dimohon untuk merapikan soft yang tersedia, mohon mengisi soft-soft yang ada di depan dulu agar nanti tidak mengganggu jamaah yang hadir di belakang. Kemudian juga mohon untuk alat komunikasi bisa disesuaikan, dinonaktifkan atau dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhidmatan sholat Jumat kita pada hari ini. Jadi kita bisa menikmati sholat di masjid yang bersih dan juga indah ini. Sudah kita pakai, tapi ada beberapa hal kewajiban kepada vendor, kepada pemborong yang belum kita penuhi. Betul mohon doa dan doa dari sekalian agar kewajiban-kewajiban masjid ini bisa segera kita selesaikan, dan kita juga bisa menambah fasilitas-fasilitas yang ada sehingga ibadah kita di masjid ini semakin masuk dan semakin nyaman. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila segala sesuatu dimohon pakai naik imbar dan muadzin mengulangi adanya. Daripada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين خلق فأتقن وشرع فأحكم وهو أحكم الحاكمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على عباده أجمعين وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون فقال الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين زمر الصالحين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pujian mengalir untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang pantas dipuji dan pujian itu terus mengalir kepadanya di setiap tempat dan keadaan, di mana dan kapanpun berada kita, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan dan nikmat hidup, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang insyaallah dengan penuh barokah ini. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat-ayat yang terakhir, lebih tepatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala surah ini sampai kepada para sahabat. Para sahabat merasa berat, dan ini kata para ulama menunjukkan kuatnya iman para sahabat, dan beginilah cara para sahabat menerima wahyu. Setiap kali wahyu yang diturunkan kepada mereka melalui perantara Rasulullah SAW, dan memang wahyu ini untuk pedoman hidup kita,
mereka langsung amalkan wahyu tersebut. Kalau itu berupa perintah, mereka langsung laksanakan perintah itu, istijabah terhadap perintah tersebut. Kalau itu berupa larangan, mereka langsung tinggalkan larangan tersebut. Ketika turun surah ini, ada suatu kondisi batin yang sedikit berbeda yang mereka alami. Ishtadda ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat bagi mereka untuk mengamalkan surah ini. Ini menunjukkan kuatnya iman mereka. Mungkin bagi kita kalau membaca surah ini biasa saja, atau karena kita tidak memahami, atau karena kita abai akan makna perintah yang ada di dalam tersebut, atau informasi yang ada dalam surah tersebut atau ayat tersebut. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajathu ala rukab. Mereka duduk di atas rukbah, lutut. Bukan berlutut, tetapi meredahkan lututnya, menyandarkan lututnya ke bumi, dengan mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sebelumnya Allah menurunkan surah kepada kami, yaitu wahyu berupa perintah ataupun larangan, yang kami sanggup untuk melaksanakannya. Perintah salat, puasa, zakat, dan yang lain-lainnya, kami sanggup untuk melaksanakannya. Tetapi Allah menurunkan kepada kami surah ini, terasa berat kami untuk mengamalkannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau ingin seperti orang ahli kitab yang ketika mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sami'na wa 'asaina, kami dengar tapi kami bermaksiat, kami tidak mau laksanakan perintah. Faqulu sami'na wa ata'na, katakan saja kami mendengar dan kami taat, dan memohonkanlah pengampunan kepada Allah. Terus memohon ampun kepada Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat mereka merasa berat? Apa yang terkandung dalam surah ini sehingga derajat iman sekelas sahabat merasa berat untuk mengamalkan surah ini? Mari kita tilik bersama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Inilah yang berat bagi para sahabat. Meskipun engkau tampakkan, engkau zahirkan apa yang ada di dalam hatimu itu, yang ada di dalam jiwamu itu, atau engkau sembunyikan sekalipun, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu membayangkan hisab Allah. Jika semua yang terdetak di dalam hati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terdetak di dalam hati akan dihisab oleh Allah, dan tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat yang pertama surah Yasin ayat 12. Kami menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang telah mereka perbuat. Bukan hanya apa yang mereka perbuat, jejak-jejak perbuatan mereka pun kami catat. Jejak-jejaknya, bekas-bekasnya tercatat dengan rapi di brankas Allah.
fi imamil mubin. Tidak ada yang terlewatkan. Mungkin kalau kita ingin mengabadikan atau mendokumentasikan suatu acara besar atau acara kecil, mungkin pada sesi hari hanya saja. Tapi persiapan-persiapannya dan setelah itu kita tidak dokumentasikan. Tetapi catatan Allah seluruhnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat para sahabat berat. Karena ini bagian yang tidak sanggup mereka kendalikan. Apa yang terdetak di dalam jiwa itu adalah bagian yang tidak sanggup kita kendalikan. Semisalnya saja, ada orang yang lewat depan kita. Orang itu kelihatan aneh, tidak seperti orang biasanya, baik tampilan wajahnya maupun aromanya. Pasti hati kita akan terdetak, dan detakan hati itu akan ada rasa ingin mencela dan sebagainya. Kalau itu pun dihisab oleh Allah, kata para sahabat, tidak ada di antara kami melainkan akan binasa semuanya. Tidak ada di antara kami ini melainkan akan binasa semuanya. Kita melihat misal ada seorang yang keluar dari suatu ruangan, ternyata di dalam ruangan itu ada satu barang kehilangan, dan kita melihat orang tersebut yang keluar, pasti detakan pertama kecurigaan terhadap orang yang barusan keluar itu. Belum ada bukti kita sudah curiga. Kalau itu pun bagian yang dihisab oleh Allah, maka tidak ada yang selamat di antara kita, kata para sahabat. Sehingga Abdullah bin Umar menangis terisak-isak, sedusi dan menangisnya, dan didengarkan sahabat karena tidak mampu mengamalkan surah ini. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, qulu sami'na wa ata'na. Katakan saja kami dengar dan kami taat, sambil memohon ampun kepada Allah. Sambil memohon ampun kepada Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Pengampunan kami yang kami harapkan ya Allah. Setelah para sahabat menerima dengan lapang dada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, turunlah rahmat Allah. Dan sebahagian ulama tafsir mengatakan hukum yang ada di surah ini dinasakh, dihapus oleh Allah dan diganti dengan hukum yang ada di surah berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, ila akhir ayat. Ini hukum yang menggantikan. Luasnya rahmat Allah untuk kita. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, dan detakan hati selama tidak dieksekusi oleh lisan dan perbuatan, dan selama tidak sampai pada tingkatan azam dan terus menerus detakan itu kita bina dan kita yakini, itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian yang manusia tidak sanggup untuk memanajemennya, mengatur dan mengontrolnya. Tetapi ketika hati itu terus berbuat, terus berazam yang keras ingin melakukan kejahatan, hanya karena tidak ada sebab atau tidak ada peluang saja untuk melakukan kejahatan, tapi hati terus melakukan kejahatan, itu kata para ulama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal orang sudah berniat untuk mencuri di suatu tempat, tetapi tempat itu terus diawas, sehingga niatnya terus ada tapi kesempatan saja tidak, itu dibalas oleh Allah, dihisab. Tapi kalau bermula untuk berniat untuk mencuri tiba-tiba sadar, itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba bertaubat, terlintas saja untuk melakukan kejahatan tapi cepat istighfar, itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu bagian yang tidak disanggupi oleh manusia untuk mengontrol dan mengendalikannya. Oleh karena itu, ukuran kebaikan dan kejahatan di dalam Islam itu berbeda. Seorang mukmin yang melakukan kejahatan, yang berniat melakukan kejahatan tapi tidak jadi karena dia sadar dan sebagainya, dapat satu pahala. Tapi kalau jadi dia melakukannya, dapat satu dosa. Seorang mukmin yang berniat melakukan kebaikan tapi tidak sempat melakukannya, dapat satu pahala. Tapi apabila dia melakukannya, dia dapat 10 pahala dan dilipatkan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Inilah rahmat Allah. Dengan cara inilah kita dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah itulah kita akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah selanjutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasaba yakni seluruh perbuatan baik, baik itu bersumber dari hati saja ataupun lisan atau perbuatan, dibalas oleh Allah. Laha ma kasabat. Kalau baik itu meskipun baru muncul di hati, dibalas. Kalau baik itu dari lisan, dibalas. Kalau baik itu dari perbuatan, dibalas oleh Allah. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau perbuatan buruk, hanya ada 2 saja. Kalau perbuatan buruk itu terucapkan dengan lisan dan dilakukan oleh anggota badan, itu yang baru dibalas oleh Allah. Tapi kalau baru terlintas di hati, itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Berbeda antara kebaikan pakai kasabah dan perbuatan buruk iktasabah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hisaban Allah. Hisaban Allah. Sesungguhnya hisaban Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu adalah apabila apapun yang telah dilakukan oleh manusia, sedetik pun telah berlalu, akan masuk dalam catatan Allah dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita untuk terus bermuhasabah. Muhasabah Allah, Allah menghisab seluruh apa yang telah kita perbuat, baik itu perbuatan lisan maupun anggota badan. Tapi muhasabah kita sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Muhasabah yang Allah ajarkan dan perintahkan kepada kita adalah berfikir, merenung, bernalar sebelum kita berbuat dan sebelum kita bertindak. Kalau telah diperbuat, bukan muhasabah lagi namanya. Itu sudah masuk dalam catatan amal dan itu sudah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, maksudnya apa? Hitung baik-baik apa yang akan kalian katakan, apa yang akan kalian perbuat. Hitung baik-baik, karena baru sedetik saja apa yang kalian katakan dan apa yang kalian perbuat itu sudah masuk dalam hisaban Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum, kata Umar bin Khattab, timbang diri kalian itu qabla an tuzan, sebelum kalian ditimbang. Fa inna dzalika ahwanun 'alaikum yaumal qiyamah. Karena yang demikian itu, apabila kita memiliki karakter atau akhlak muhasabah, yakni akhlak muhasabah an-nazar qabla al-amal, yaitu memikirkan sebelum kita bertindak. Ahwan 'alaikum yaumal qiyamah, akan mempermudah dan meringankan kalian di akhirat nanti di penghisaban Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kitab dari arah kanan dan dihisab dengan kita dengan hisaban yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wa nabiyillah al-mujtaba wa ala alihi asy-syurafa wa ala ashabihi ahli al-wafa
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على عباده أجمعين وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون أكثروا على الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اجعلنا وأولادنا وذرياتنا ومجتمعنا وزملائنا وأصدقائنا من أهل الصلاة ومن أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام